ragu, ku berseru, terang firman-Mu menuntunku. Tak pernah Kau tinggalkanku, di setiap langkah hidupku. Ku yakin Kau kan besertaku, Kau perlindunganku. Kuat tangan-Mu menopangku. Saat ku ragu, ku berseru, kasih setia-Mu selamatkanku. Tak pernah Kau tinggalkanku, di setiap langkah hidupku. Ku yakin Kau kan besertaku, perlindunganku. Percayakah saudara bahwa kita punya Bapa yang setia? Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan imanmu, karena kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kita. Amin. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersama-Mu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersama-Mu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersama-Mu ku tak tergoyahkan.
kudus dan berkenan bagi Dia. Hey! From the deepest to the highest, I will sing your praise. Love surrounds me, stands before me, so I will sing your praise. Oh, 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 oh. From the deepest to the highest, I will sing your praise. Love surrounds me, stands before me, so I will sing your praise. Come on! What the Lord of all, God of my life, so take control. You I give my all, for I am yours, and you are mine. Yeah! You are mine. In your presence, there is freedom. I will shout your name. Hey! King of all days, God of freedom, worthy of all praise. You are the Lord of all, God of my life, so take control. You are give my all, for I am yours, and you are mine. You are the Lord of all, God of my life, so take control. You are give my all, for I am yours, and you are mine. Sama-sama tepuk tangan bagi Dia, di atas kepala kita bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang memegang kendali atas kehidupan kami, sehingga kami boleh memuji memuliakan nama-Mu pada kesempatan kali ini. Kau yang layak ditinggikan. You are the Lord of all, God of my life, so take control. You I give my all, for I am yours, and you are mine. You are the Lord of all, God of my life, so take control. You I give my all, for I am yours, and you are mine. Yeah! You are mine. You are mine. You are sing. Oh, 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 sing. Oh, I am yours, and you are mine. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tak perlu khawatir, karena kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang melindungi kehidupan kami. Kau layak ditinggikan, Kau layak dimuliakan. Oh, Daulah Tuhanku, Daulah Rajaku, Kau yang bermulia
Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku muliakan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, nama-Mu Yesus. Oh Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku, Kau yang mulia di bumi dan di surga. Sembah Dia, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah Dia, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami puji Kau Yesus, kami muliakan Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Nama yang ajaib, nama yang membebaskan, nama-Mu Yesus, nama-Mu Yesus, memulihkan kami, memahkotai kami. Kami tersungkur untuk menyembah-Mu. Haleluya. Hanya Kau yang mampu Tuhan melawan setiap hidup kami, memulihkan setiap hati yang terluka. Kami rindu untuk menyembah-Mu lebih dalam lagi. Oh Yesus, kami rindukan Engkau,
beri kekuatan baru, menyembuhkan kami Tuhan. Curahkan kuasa-Mu, curahkan mujizat-Mu. Kami datang membuka hati kami di hadapan-Mu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ya. Ku buka hati nyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Oh, ku buka hati nyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati nyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami ya Roh Kudus, pulihkan kami. Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, Shalom. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan kembali kami akan belajar akan firman-Mu. Tuhan, urapi kami ya Tuhan, supaya firman yang kami dengarkan, yang kami baca, dan kami renungkan akan sungguh-sungguh menjadi rema, sehingga iman kami bertumbuh dan kami boleh mengalami setiap janji Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini akan saya berikan tema kasih karunia, kekuatan dalam kelemahan. Kita akan membaca ayat firman Tuhan terlebih dulu dari 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9 yang berkata demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah tulisan daripada Rasul Paulus yang memberikan sebuah message kepada kita semuanya, bahwa di dalam kelemahan kuasa Tuhan bisa bekerja. Dan itu yang akan kita renungkan bersama-sama, yang kita namakan sebagai sebuah kasih karunia dalam kehidupan kita. Setiap orang mungkin menyadari bahwa kehidupannya penuh dengan kelemahan. Tidak ada orang yang sempurna di dunia. Tidak ada orang yang tidak memiliki kekurangan atau kelemahan. Setiap orang pasti memiliki sebuah titik lemah dalam kehidupannya. Itulah sebabnya mengapa
Rasul Paulus menulis hal ini. Kalau kita belajar mengenai kehidupan Rasul Paulus, dia adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Baik dari asal-usulnya, latar belakangnya, maupun panggilan pelayanannya yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Tapi di dalam kelebihannya, di dalam kehebatannya, ternyata ada titik lemah, ada kekurangan di dalam dirinya. Dan ini yang akan kita pelajari supaya sungguh-sungguh memberkati kita semuanya. Yang pertama, kita belajar bahwa kelemahan diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita supaya kita tidak sombong. Kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ini menjadi sebuah kesaksian dalam hidupnya. Secara lahiriah sebetulnya dia bisa menyombongkan diri, kehebatannya, baik asal-usulnya maupun penyataan-penyataan yang Tuhan berikan kepadanya. Kita akan membaca dari 2 Korintus 12 ayat 1 dan 2. Saya mengambil versi firman Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan, menyombongkan diri seperti ini bodoh sekali. Tetapi biarlah saya meneruskannya. Saya ingin menceritakan penglihatan dan penyataan yang saya peroleh dari Tuhan. 14 tahun yang lalu saya diangkat ke atas untuk berkunjung ke surga. Jangan bertanya apakah badan saya juga ke sana atau hanya roh saja. Sebab saya tidak tahu. Tuhan sajalah yang mengetahui jawabnya. Tetapi bagaimanapun juga, saya berada di Firdaus. Amin. Rasul Paulus adalah rasul yang sangat luar biasa menerima karunia dari Tuhan. Bukan saja karunia-karunia rohani, dia adalah seorang rasul yang memiliki karunia untuk menyembuhkan. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa sapu tangan yang dimiliki Paulus ketika ditumpangkan kepada orang yang sakit, orang sakit itu akan sembuh. Belum lagi karunia-karunia roh yang lain yang Paulus terima daripada Tuhan. Tapi di sini ada sesuatu yang hebat, luar biasa, yang memungkinkan bisa seseorang menjadi sombong. Yaitu Paulus pernah diangkat Tuhan ke surga. Dalam beberapa terjemahan para ahli Alkitab menerjemahkan hal ini, yaitu ada langit ketiga. Langit pertama dikatakan sebagai atmosfer atau udara. Langit kedua dikatakan sebagai bintang-bintang atau tata surya. Dan langit yang ketiga adalah Firdaus atau surga. Secara jarak kelihatannya jauh sekali antara bumi di mana kita hidup dan surga. Tapi kita percaya bahwa surga sebetulnya tidak jauh. Surga sangat dekat dengan kita. Bahkan ketika seseorang dipanggil Tuhan, ketika masih hidup dia buka mata, kemudian ketika dipanggil Tuhan dia tutup mata dan sekejap dia sudah ada di surga. Jadi surga bisa dipahami secara rohani, bukan secara fisik atau secara jasmani. Paulus mengatakan dia tidak tahu apakah dia diangkat bersama badannya ke surga, ke Firdaus, atau hanya rohnya saja. Dalam beberapa kesaksian yang disampaikan oleh orang-orang yang pernah naik ke surga, memang yang dibawa ke surga adalah rohnya. Badannya tinggal di bumi. Rohnya yang diangkat ke surga, jalan-jalan bersama Bapa di surga. Dan kemudian setelah selesai dia kembalikan lagi rohnya kepada badannya dan kemudian hidup lagi seperti manusia biasa. Paulus tidak tahu apakah dia seperti itu atau bersama dengan tubuhnya dibawa ke surga. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dari semua surat Paulus, hanya di ayat ini diceritakan bahwa dia pernah dibawa ke surga, ke Firdaus. Kalau kita mencermati terjemahan dalam bahasa terjemahan baru, bahasa Indonesia, menggunakan kata orang itu. Atau dalam bahasa Yunani, anthropos atau manusia. Jadi sebetulnya Paulus tidak ingin menyombongkan diri akan hal ini. Sehingga dia memakai, aku tahu orang itu, aku tahu manusia. Dia tidak menyebut nama, dia tidak menyebut dirinya sendiri. Tapi kita membaca dari terjemahan firman Allah yang hidup tadi, bahwa sebetulnya itu adalah Paulus sendiri.
Jadi saya percaya bahwa memang ini benar-benar Paulus yang mengalami pengalaman dibawa ke surga. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Secara lahiriah dia bisa menyombongkan diri sebagai sebuah pengalaman rohani yang hebat, yang tidak semua rasul mengalami hal ini. Tapi Paulus mencoba untuk merendahkan diri dan tidak menjadi sebuah hal yang perlu disombongkan. Sehingga dia memakai kata orang itu atau manusia. Saya lanjutkan lagi ayat yang ke-6-7. Banyak hal yang dapat saya banggakan dan saya tidak melebih-lebihkan kalau saya berbuat demikian. Tetapi saya tidak mau membuat orang menganggap saya lebih tinggi daripada seharusnya, yaitu dari apa yang sebenarnya terlihat dari kehidupan saya dan berita yang saya sampaikan. Ayat 7, tetapi ini ingin saya katakan, karena pengalaman-pengalaman itu hebat sekali, maka Allah takut kalau saya menjadi besar kepala karenanya. Jadi diberikanlah kepada saya suatu penyakit yang sampai sekarang menjadi duri di dalam daging, yaitu utusan iblis untuk menyakiti dan mengganggu saya dan menurunkan harga diri saya. Para penterjemah Alkitab menggambarkan duri dalam daging itu ada banyak hal. Ada yang percaya bahwa itu sakit penyakit. Ada yang percaya bahwa itu adalah semua kejadian, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Paulus. Yang di pasal sebelumnya telah diceritakan oleh Paulus. Pergumulan-pergumulan, bagaimana dia dipenjara, dianiaya, mengalami kapal karam, digigit ular, dan sebagainya, begitu banyak sekali, dilempari batu dan seterusnya. Tapi saya percaya bahwa kalau ini berbicara mengenai daging, ini adalah sebuah sakit penyakit. Dan saya meyakini sebagaimana terjemahan firman Allah yang hidup ini, dikatakan bahwa diberikanlah kepada saya suatu penyakit yang sampai sekarang menjadi duri di dalam daging. Jadi kalau kita membaca teks ini secara sekilas, Paulus mungkin saja mengalami sakit di dalam dagingnya atau di bawah kulitnya. Yang sewaktu-waktu ketika iblis bekerja, sakitnya luar biasa. Saya merenung kenapa Tuhan mengizinkan Paulus mengalami sakit yang demikian. Saya merasa bahwa Paulusnya adalah orang yang sangat hebat. Karunia-karunianya luar biasa. Dan salah satu karunianya adalah menyembuhkan. Dia menyembuhkan banyak orang, bahkan seperti saya katakan di awal tadi, sapu tangan Paulus ditumpangkan pada orang sakit menjadi sembuh. Itu kalau kita bicara dalam kehidupan kita, wah sakti bener nih orang. Sapu tangannya aja bisa menyembuhkan orang, apalagi kalau Paulus hadir di situ. Jadi secara fisik, secara lahiriah mungkin bisa menjadi sebuah kesombongan rohani, bahwa Paulus adalah orang yang hebat. Bukan saja dia rasul yang pernah dibawa ke surga, tapi karunia-karunianya begitu hebat. Tuhan menghendaki supaya Paulus tidak besar kepala atau Paulus tidak sombong, mengizinkan yang namanya kelemahan. Dan kelemahan itu dalam ayat ini ditunjukkan sebagai sebuah sakit, penyakit. Supaya menyadari bahwa Paulus ini bukan orang yang sempurna. Dia bisa menyembuhkan banyak orang, tapi dia punya sakit yang dia sendiri tidak bisa untuk menyembuhkan. Bahkan dia sudah berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan bilang tidak. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, kelemahan diizinkan Tuhan supaya kita tidak menjadi sombong. Mari kita renungkan dalam kehidupan kita masing-masing, apakah saudara dan saya punya kelemahan yang Tuhan izinkan. Saya percaya kelemahan itu Tuhan izinkan terjadi supaya kita rendah hati, supaya kita tidak menjadi sombong, dan supaya kita selalu ingat akan Tuhan. Yang kedua, kita belajar bahwa kelemahan diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita supaya kita semakin mengandalkan Tuhan. 2 Korintus 12 ayat yang ke-10 berkata demikian. Karena saya tahu bahwa semua itu bagi kepentingan Kristus, maka saya tidak berkecil hati mengenai duri itu dalam tanda petik. Dan mengenai penghinaan, kesukaran, serta penganiayaan. Sebab apabila saya lemah,
saya menjadi kuat. Makin sedikit yang saya miliki, makin banyak saya menggantungkan diri kepadanya. Ini adalah sebuah kalimat tanda berserah kepada Tuhan. Saya yakin ketika sakit penyakit pertama kali diizinkan terjadi dalam kehidupan Paulus, Paulus mungkin tidak terima. Paulus mungkin berontak sama Tuhan. Bahkan dia berdoa dan minta pada Tuhan sampai 3 kali supaya Tuhan ambil sakit penyakitnya. Tuhan ambil duri dalam dagingnya. Tapi ketika Tuhan mengizinkan sakit itu tetap ada, Paulus mulai bisa pasrah dan melihat dari sudut pandang Tuhan. Bahwa melalui kelemahan membuat dia semakin mengandalkan Tuhan. Melalui sakit penyakit membuat Paulus semakin bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ingat dalam ayat ini dikatakan, Paulus tidak berkecil hati mengenai duri itu. Duri itu menjadi sebuah musuh di dalam diri Paulus yang sebetulnya bekerja untuk kebaikan supaya Paulus tidak menyombongkan diri dan bergantung pada Tuhan. Dan juga mengenai penghinaan, kesukaran maupun penganiayaan. Paulus tidak kecil hati. Paulus tidak tawar hati. Dia tidak menyerah. Dia tidak berkeluh kesah. Sekalipun dia mengalami berbagai macam kesulitan dalam memberitakan Injil. Di sini Paulus mengatakan sebab apabila saya lemah, saya menjadi kuat. Artinya apa? Ketika Paulus menyadari kelemahannya, dia semakin mengandalkan Tuhan. Dia semakin sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan sehingga membuat dia kuat. Ketika Paulus menyadari semakin sedikit yang saya miliki, semakin banyak saya menggantungkan diri kepada Tuhan. Ya, memang betul saudara bahwa semakin seseorang menyadari dia tidak punya apa-apa, semakin dia sungguh-sungguh berharap hanya pada Tuhan. Tapi seringkali terjadi pada banyak orang ketika orang-orang menyadari dia punya banyak hal. Punya kemampuan, kepandaian, punya kedudukan, punya jabatan, punya pengaruh, punya harta, kekuasaan, dan sebagainya. Maka seringkali membuat seseorang lupa akan Tuhan. Dan tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan kekuatannya. Padahal firman Tuhan berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan di sini Paulus sungguh-sungguh mengalami. Ternyata duri dalam daging, kelemahan dalam diri Paulus dimaksudkan Tuhan supaya Paulus semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu kekuatan dalam kelemahan itu adalah kasih karunia. Saya ulangi sekali lagi, kekuatan dalam kelemahan itu adalah kasih karunia. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata demikian, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ayat 8 dan 9 dikatakan demikian, sudah 3 kali saya memohon supaya Allah menyembuhkan saya. Setiap kali ia berkata, tidak, tapi aku menyertai engkau. Hanya itu yang kau perlukan. Kuasaku dapat diperlihatkan dengan jelas di dalam orang yang lemah. Sekarang saya bergembira dapat menjadi pernyataan yang hidup dari kuasa Kristus dan bukannya memamerkan kuasa dan kecakapan saya sendiri. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kasih karunia, yaitu kekuatan di dalam kelemahan yang membuat Paulus tetap kuat. Dia tidak memamerkan kecakapan ataupun kuasa dari dirinya sendiri. Tetapi dia menjadi sebuah pernyataan yang hidup dari kuasa Kristus. Menjadi bukti dari kuasa Kristus di dalam kehidupannya. Kasih karunia dalam bahasa Yunani atau bahasa penulisan Alkitab dalam Perjanjian Baru menggunakan kata
charis, yang sebetulnya dari asal kata chara, yang artinya adalah sukacita. Saya merenungkan apa hubungannya kasih karunia dengan sukacita. Ketika Allah memberikan kasih karunia kepada seseorang, maka dia bersukacita. Kenapa? Karena orang yang diberi itu sesungguhnya tidak mampu. Contohnya begini, mengenai hal dosa. Manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dia berusaha untuk kembali kepada Allah dengan segala perbuatan baik, dengan ibadah, dengan hidup yang saleh dan sebagainya. Tetapi itu semua tidak bisa membawa manusia kembali kepada Tuhan, karena dosa yang begitu besar. Artinya manusia tidak bisa menjangkau Tuhan di dalam kekudusan dan kesempurnaan. Manusia penuh dengan keterbatasan. Ketika Tuhan memberikan kasih karunia kepada manusia, maka Tuhan bersukacita karena memberi apa yang manusia tidak bisa lakukan. Sebagai contoh begini, misalnya Bapak Ibu misalnya punya berkat, mau membagikan nasi bungkus kepada orang-orang di jalan misalnya. Ketika Bapak Ibu menjumpai ada seorang yang mungkin duduk di pinggir jalan, dia dalam keadaan lemah, dan kemudian Bapak Ibu mungkin berhenti dan membagikan sebuah nasi bungkus kepadanya. Apa responnya? Ketika dia mungkin segera bangkit dan menyatakan terima kasih sekali, terima kasih, bahkan dia tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Maka saya percaya Bapak Ibu akan mengalami sukacita yang luar biasa. Karena memberi sesuatu untuk orang yang benar-benar waktu itu mungkin dia dalam keadaan tidak bisa makan. Dalam keadaan dia sudah tidak punya uang. Mungkin jauh dari saudara. Tidak ada yang peduli ketika Bapak Ibu Saudara memberi. Dia begitu senang. Dan otomatis yang namanya sukacita atau chara tadi juga ada dalam kehidupan Bapak Ibu. Demikian juga chara sebagai kasih karunia daripada Allah. Ketika manusia menerima kasih karunia dari Tuhan, kita bisa bersyukur kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Maka Tuhan juga bersukacita. Sebaliknya, kalau kita memberi kepada seseorang dan kemudian dia tidak tahu berterima kasih, nah, dia merasa, saya sudah kenyang. Atau mungkin diterima tapi tidak dimakan, cuma dibuka menunya, tidak enak terus dimasukkan lagi. Pasti kita tidak mengalami namanya sukacita. Sepertinya kita mungkin merasa direndahkan, pemberian kita tidak dihargai dan sebagainya. Itulah sebabnya mengapa kasih karunia memakai kata charis atau sukacita. Karena sukacita yang daripada Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan ingin bersukacita ketika kita semuanya menyambut kasih karunia daripada Tuhan. Dan berbahagialah orang-orang yang menerima kasih karunia di dalam Tuhan. Ada sebuah contoh lagi di Perjanjian Baru. Ketika Yesus dalam perjalanan di sumur Samaria, dia bertemu dengan seorang perempuan Samaria yang dalam kasus ini dia kekurangan kasih. Dia tidak mendapat perhatian. Dia telah memiliki 5 orang suami, dan orang suami atau laki-laki yang ada padanya sekarang ini bukan suaminya. Yesus tahu kehidupan dalam daripada perempuan Samaria ini. Dan perempuan Samaria ini mulai meresponi akan dialognya dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau kamu minum dari sumur ini, sumur Samaria ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum dari air yang akan kuberikan kepadamu, maka kamu tidak akan haus lagi. Singkat cerita, perempuan Samaria ini mengalami jamahan Tuhan. Firman Tuhan dalam dirinya. Kemudian dia terima dan timbul sukacita yang luar biasa. Dia pergi ke kota Samaria dan memberitakan kepada orang-orang di kota, di sana, di sumur itu ada seorang nabi. Dia tahu segala sesuatu tentang kehidupanku. Orang-orang di kota Samaria meresponi pemberitaan daripada perempuan Samaria ini dan mereka berbondong-bondong datang ke situ. Mereka meminta Yesus tinggal di situ beberapa hari dan banyak orang diselamatkan di wilayah Samaria. Di sini membuktikan bahwa seseorang yang mengalami kasih karunia,
akan mengalami kehidupan yang penuh dengan sukacita. Kehidupan yang bergembira yang tidak bisa digambarkan dengan banyak hal atau banyak materi di dunia. Karena sukacita yang dari Tuhan adalah sukacita yang sempurna. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kasih karunia terjadi apabila dalam kehidupan kita memiliki keterbatasan. Sebagai contoh misalnya, ketika kita hidup dalam keadaan sakit dan menurut dokter sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Tetapi karena kasih karunia ternyata kita sembuh. Ternyata mengalami mujizat. Dan kita menyebut bahwa kita menerima kehidupan yang baru atau kesempatan hidup yang daripada Tuhan. Sehingga itu namanya kasih karunia. Secara manusia mustahil, secara medis mustahil, tetapi ternyata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, itu adalah kasih karunia. Misalnya kita punya kebutuhan yang sangat besar dan secara lahiriah kita tidak mampu untuk mencukupinya. Kita sudah berusaha dengan berbagai cara tetapi tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi atas pertolongan Tuhan, Tuhan buka jalan sehingga kebutuhan itu ternyata terpenuhi dengan pertolongan Tuhan yang di luar segala kemampuan kita. Itu namanya adalah kasih karunia. Hari-hari ini saya percaya setiap kita membutuhkan kasih karunia. Kita telah melewati masa pandemi selama 1,5 tahun. Di awal pandemi mungkin kita berharap banyak orang akan membantu kita. Banyak orang akan peduli kepada kita karena kita kaget dengan keadaan pandemi yang demikian. Tapi ini sudah 1,5 tahun kita merasa bahwa terlalu berat, terlalu panjang dan kita mungkin sudah menyerah dengan keadaan kita. Mungkin orang tidak lagi bisa membantu kita karena keadaan yang begitu berkepanjangan pandemi ini. Tapi percayalah bahwa kasih karunia tidak pernah berubah. Kasih karunia Tuhan selalu hadir di saat kita merasa tidak mampu dengan segala kekuatan kita. Kasih karunia bekerja di saat kita menjadi rendah hati dan berkata, Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kasih karunia bekerja di saat kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita lemah. Di situ kasih karunia terjadi. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, mungkin di antara Anda membutuhkan kasih karunia saat ini untuk rumah tangga Anda. Mungkin rumah tangga Anda dalam keadaan bermasalah dan Anda mungkin sudah angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan aku tidak sanggup. Percayalah di situ kasih karunia akan bekerja. Mungkin keadaan kesehatan, mengalami sakit penyakit dan secara jasmani kita mengangkat tangan pada Tuhan. Tuhan sudah tidak mampu lagi dalam segala hal. Dan percayalah kasih karunia bisa bekerja. Mungkin keadaan keuangan, keadaan pekerjaan, keadaan-keadaan yang lain tentang masa depanmu. Engkau sudah merasa, Tuhan aku penuh dengan kelemahan, aku tidak sanggup Tuhan tanpa Engkau. Kasih karunia tetap bekerja dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan, mari saat ini kita responi kasih karunia yang daripada Tuhan. Percayalah bahwa kasih karunia daripada Tuhan akan memampukan Anda. Di tengah-tengah kelemahan Anda akan tetap kuat karena kasih karunia. Jadi kasih karunia, kekuatan dalam kelemahan Anda. Ketika Anda merasa lemah, maka Anda akan kuat di dalam kasih karunia-Nya. Ketika Anda merasa tidak mampu, maka kasih karunia akan bekerja dalam diri Anda. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagi kami. Kasih karunia Tuhan sempurna bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap kelemahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Karena firman-Mu berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dialah setiap kami di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami boleh mengalami kasih karunia yang berlimpah-limpah terjadi, dicurahkan dalam setiap kehidupan kami semuanya. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, tibalah waktunya buat kita saat ini untuk bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita masing-masing, dan di rumah masing-masing saya berharap Bapak Ibu sudah menyiapkan roti dan anggur atau sirup atau teh. Dan mari kita bersama-sama akan berdoa, menyerahkan perjamuan kudus ini dalam tangan Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih kembali kami boleh menerima perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih
untuk karyamu di kayu salib Tuhan, tubuh dan darahmu yang telah Engkau korbankan buat kami. Saat ini Tuhan, Kau meneliti setiap hati kami masing-masing. Ampuni Tuhan semua dosa, semua kesalahan kami, baik dalam pikiran, dalam perkataan, maupun dalam perbuatan kami. Dan berkatilah perjamuan kudus ini ya Tuhan, supaya dari awal hingga akhir sungguh-sungguh mendatangkan berkat bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25 berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan tinggi ke atas, sebagai lambang daripada tubuh Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah engkau percaya bahwa roti yang kita pegang dengan tangan kanan dan kita angkat tinggi ke atas ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan Yesus? Apakah engkau percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah disalib di atas kayu salib? Apakah engkau percaya dia disalibkan untuk menggantikan kita yang seharusnya menerima hukuman? Dan apakah engkau percaya bahwa oleh bilur-bilurnya segala sakit penyakit kita sudah menjadi sembuh? Mari kita mengucap syukur dan percaya akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan kita akan makan bersama-sama roti ini sebagai lambang daripada tubuh Tuhan Yesus dengan iman dan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan marilah kita angkat cawan yang berisi anggur atau sirup ini dengan tangan kanan tinggi ke atas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah engkau percaya bahwa anggur atau sirup dalam cawan ini adalah lambang daripada darah Tuhan Yesus? Apakah engkau percaya bahwa darah Tuhan Yesus telah dicurahkan di atas kayu salib? Apakah engkau percaya bahwa darahnya telah membasuh semua dosa-dosa kita? Dan apakah engkau percaya ada kuasa di dalam darah Tuhan Yesus? Mari kita mengucap syukur dan akan meminum anggur dalam cawan ini sebagai lambang daripada darah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sejenak kita ambil waktu teduh untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur atas segala anugerah, atas segala berkat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Terlebih pengorbanannya di atas kayu salib, yang telah mengampuni dan membasuh dosa-dosa kita. Firman Tuhan berkata, jadi barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk perjamuan kudus pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan yang telah terpecah dan tercurah bagi kami semuanya. Tuhan, kami sebetulnya adalah orang-orang yang tidak layak. Tetapi karena kasih karunia kami diselamatkan. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan perbuatan baik kami. Tetapi pemberian Tuhan. Dan itu adalah cuma-cuma. Tuhan, karena Engkau telah berkorban di atas kayu salib. Membayar harga dosa-dosa yang harus kami tanggung. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk kehidupan kami sehari-hari senantiasa taat kepada Tuhan, takut akan Engkau, sehingga kami hidup berdasarkan kasih karunia. Dan kami menghargai begitu mahal kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami.
Terima kasih ya Tuhan, biarlah perjamuan kudus ini mendatangkan anugerah dalam kehidupan kami. Sepanjang bulan ini ya Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan, setiap keluarga-keluarga, setiap usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan dalam Tuhan, diberkati dan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita mendapat kesempatan saat ini untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki rekening, dipersilahkan untuk bisa melakukan transfer rekening ke rekening gereja maupun pembangunan yang ada di bawah ini. Bagi yang tidak punya rekening, silahkan persembahan ditaruh di rumah masing-masing, dimasukkan dalam amplop. Jika Bapak Ibu berkesempatan lewat gereja, silahkan bisa masukkan di kotak persembahan yang ada di gereja, ataupun dititipkan melalui gembala-gembala iCare dari Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita menyerahkan persembahan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kami telah diberkati dengan berkat-berkat rohani, dan saatnya kami akan mengucap syukur melalui persembahan kami ya Tuhan. Engkau akan memberkati dan menguduskan semua persembahan kami, baik persembahan syukur maupun persepuluhan yang kami berikan dengan sukacita dan dengan iman, maupun juga persembahan untuk rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Mungkin hari-hari ini kami sedang bergumul dengan luar biasa tentang kebutuhan-kebutuhan kami. Tapi kami percaya bahwa orang-orang yang menabur tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Engkau akan memberkati dan akan membuat setiap jemaatmu akan menuai dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan berikan kesembuhan. Karena kami percaya bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus semua sakit penyakit sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dalam doa berkat. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan dan kita terima, kita yakini doa berkat ini dengan iman. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya disampaikannya kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengalahkan segala musuh-musuhmu, segala masalah maupun segala tantanganmu, dan menjadikan kau lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu, Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaanmu, Tuhan memberkati studi dan juga masa depanmu. Tuhan Allah akan jadikan kau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu dipenuhi dengan sukacita, dengan kekudusan, dengan iman, pengharapan, dan kasih. Dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati. Kaulah segalanya, segalanya, sebab tanganmu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya, kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kaulah segalanya.